Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Wahyuni, nomor induk mahasiswa 501142963, tempat tugas SDN 13 Mentok Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, T daerah Pangkal Pinang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan diskusi 6. 1. Bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengatasi isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. 2. Sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan semua tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. 3. Apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Sebagai guru pendidikan dasar, kontribusi saya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif meliputi A. Menerapkan fungsi perencanaan yang responsif gender. Misalnya merancang pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap aspek, mulai dari pemilihan materi hingga metode penelitian. Hal ini sejalan dengan fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan yang menekankan penetapan tujuan pendidikan selaras dengan kebutuhan seluruh siswa. B. Pengorganisasian ruang kelas yang adil, misalnya mengatur formasi tempat duduk campuran, pembagian kelompok heterogen, dan akses setara terhadap fasilitas pembelajaran. Penelitian UNESCO tahun 2019 menunjukkan bahwa pengaturan kelas yang inklusif meningkatkan partisipasi siswa perempuan hingga 35%. C. Kepemimpinan transformasional dalam kelas, misalnya menginspirasi dan memotivasi semua siswa tanpa stereotip gender, memberikan kesempatan kepemimpinan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kelas. D. Komunikasi bebas bias, menggunakan bahasa yang inklusif, menghindari ungkapan seperti anak laki-laki harus kuat atau perempuan harus lemah lembut, serta memberikan pujian berdasarkan usaha dan pencapaian, bukan berdasarkan gender. 2. Strategi konkret promosi kesetaraan gender. A. Strategi preventif. 1. Audit materi pembelajaran, yaitu mengevaluasi buku teks dan materi untuk mengidentifikasi stereotip gender. 2. Menambahkan tokoh perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran non-stereotipikal. 3. Menggunakan contoh yang seimbang dalam soal matematika dan sains. Bagian 2. Pembagian tugas kelas yang adil. 1. Rotasi peran kepemimpinan atau ketua kelas koordinator piket antara siswa laki-laki dan perempuan. 2. Pemberian tanggung jawab yang sama dalam kegiatan fisik dan non-fisik. 3. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 menunjukkan sekolah dengan sistem rotasi kepemimpinan memiliki tingkat partisipasi setara 78% dibanding 45% di sekolah yang konvensional. 3. Pembelajaran berbasis proyek inklusif, memberikan pilihan proyek yang beragam, tidak terbatas pada proyek untuk anak perempuan atau proyek untuk anak laki-laki, mendorong kolaborasi lintas gender dalam penyelesaian tugas, menilai berdasarkan proses dan hasil, bukan konformitas terhadap norma gender. B. Strategi deteksi dan intervensi. 1. Observasi sistematis. A. Mencatat frekuensi interaksi guru dengan siswa berdasarkan gender. B. Memantau pola partisipasi dalam diskusi kelas. C. Mengidentifikasi bahwa bahasa atau perilaku yang bias gender. 2. Mekanisme pelaporan aman. A. Menyediakan kotak saran anonim untuk melaporkan diskriminasi. B. Sesi konseling rutin untuk memahami pengalaman siswa. C. Kolaborasi dengan konselor sekolah untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus. C. Strategi edukatif. Integrasi pendidikan kesetaraan gender dalam kurikulum. Mengajarkan konsep kesetaraan melalui cerita, role play, dan diskusi. Mengundang narasumber dengan representasi gender seimbang. Proyek tokoh inspiratif yang menampilkan pencapaian individu dari berbagai gender. 2. Kemitraan dengan orang tua. Workshop parenting tentang pengasuhan tanpa stereotip gender. Newsletter bulanan tentang praktik kesetaraan gender di rumah. Studi Plan Internasional Indonesia tahun 2021 menunjukkan keterlibatan orang tua meningkatkan efektivitas program kesetaraan gender hingga 62%. 3. Program peer education,
melatih siswa sebagai duta kesetaraan gender, kampanye Respect Week yang dikelola siswa, pembentukan klub atau ekstrakurikuler yang mempromosikan keberagaman. Tantangan dan solusi implementasi. A. Tantangan utama. 1. Resistensi budaya dan tradisi. Pada realitanya, banyak masyarakat Indonesia masih menganut nilai patriarki kuat. Survei Komnas Perempuan 2023 menunjukkan 58% orang tua masih menerapkan pola asuh berbasis gender tradisional. Solusinya, 1. Pendekatan dialogis dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama. 2. Menyajikan bukti penelitian tentang manfaat kesetaraan gender bagi perkembangan anak. 3. Menggunakan contoh tokoh lokal yang mendukung kesetaraan gender. Tantangan kedua, keterbatasan pemahaman dan kompetensi guru. Realitanya belum semua guru terlatih dalam pendidikan responsif gender. Data dari riset usai prioritas 2020 menunjukkan hanya 23% guru pendidikan dasar yang pernah mendapat pelatihan gender. Solusinya, 1. Mengikuti pelatihan dan workshop kesetaraan gender. 2. Membentuk komunitas belajar guru profesional learning community. 3. Melakukan refleksi diri secara berkala tentang praktik mengajar. 4. Memanfaatkan fungsi pengendalian untuk evaluasi berkelanjutan. 3. Sumber daya dan fasilitas terbatas. Realitanya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas terpisah atau materi pembelajaran inklusif. Solusinya, kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, kolaborasi dengan sekolah lain untuk berbagi materi, mengajukan proposal ke pemerintahan daerah, pengorganisasian sumber daya sesuai prinsip manajemen efisien. Tantangan keempat, bullying dan peer pressure berbasis gender. Realitanya, tekanan teman sebaya sering memperkuat stereotip gender. Solusinya adalah mengimplementasikan program anti-bullying yang komprehensif. 2. Pemecahan masalah kolaboratif melibatkan siswa dalam merumuskan aturan kelas. 3. Konsekuensi jelas dan konsisten untuk perilaku diskriminatif. 4. Penguatan sistem pendukung sebaya, body system. Tantangan yang kelima adalah inkonsistensi kebijakan sekolah. Realitanya, kebijakan sekolah kadang bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender, misalnya pembagian ekstrakurikuler berbasis gender. Solusinya adalah 1. Advokasi kepada kepala sekolah dan komite sekolah. 2. Usulan revisi kebijakan berdasarkan data dan best practice. 3. Pengambilan keputusan partisipatif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 4. Menerapkan kepentingan etis dalam setiap pengambilan keputusan. B. Rencana implementasi bertahap. Fase 1, bulan 1 sampai 3 bulan, penilaian dan perencanaan, audit kondisi exiting, kesetaraan gender di kelas, penyusunan secara aksi spesifik, sosialisasi kepada siswa, guru, dan orang tua. Fase 2, bulan 4 sampai 8, implementasi dan monitoring, pelaksanaan strategi yang telah direncanakan, pengumpulan data kemajuan melalui observasi dan survei, penyesuaian strategi berdasarkan umpan balik. Fase ketiga, bulan 9 sampai 12, evaluasi dan berkelanjutan. Evaluasi komprehensif menggunakan fungsi pengendalian, dokumentasi praktik terbaik, perencanaan program berkelanjutan. Kesimpulannya adalah promosi kesetaraan gender dalam pendidikan dasar memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen pendidikan, perencanaan yang responsif gender, pengorganisasian sumber daya yang inklusif, kepemimpinan transformasional, pengendalian berbasis data, pengambilan keputusan etis, pemecahan masalah kolaboratif, dan komunikasi efektif. Meskipun tantangan seperti resistensi budaya, keterbatasan kompetensi, dan sumber daya terbatas masih signifikan, solusi strategis melalui pendekatan dialogis, peningkatan kapasitas berkelanjutan, dan kemitraan multi pihak dapat mengatasinya. Data menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran yang inklusif tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa perempuan, tetapi juga mengembangkan sikap menghargai keberagaman pada seluruh siswa. Yang esensial,
untuk membangun masyarakat yang adil dan demokrasi. Keberhasilan implementasi kesetaraan gender memerlukan komitmen jangka panjang, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi melalui konteks lokal, sejalan dengan prinsip manajemen adaptif yang menekankan fleksibilitas dan pembelajaran berkelanjutan. Baiklah, berikut sumber referensi yang saya dapatkan untuk menjawab pertanyaan diskusi 6. Sekian, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.